Ya, oke, kita mulai ya kuliah kita hari ini berkaitan dengan aplikasi integral tak tentu. Nah, aplikasi integral tak tentu itu bisa diaplikasikan ke berbagai hal ya teman-teman ya. Salah satunya itu berkaitan dengan fungsi modal atau capital, gitu ya. Jadi capital function ya, atau fungsi modal itu kita bisa cari dengan menggunakan atau dengan menerapkan kaidah integral, gitu ya. Nah, di poin yang pertama tertulis bahwa penerapan integral dapat dilakukan pada fungsi modal, di mana fungsi modal merupakan integral dari fungsi investasi bersih atau net investment. Ya. Jadi saat teman-teman nanti menemukan sebuah fungsi yang itu merupakan fungsi investasi bersih atau net investment, gitu ya, maka fungsi tersebut kita bisa cari atau kita bisa gunakan, gitu ya, untuk menentukan fungsi modalnya. Ya. Mengapa demikian? Karena kalau teman-teman menurunkan ya, menderivasi fungsi modal, akan hasilnya adalah fungsi investasi. Kalau fungsi investasi kita integralkan, maka akan ketemu fungsi modal, gitu ya. Makanya di sini tertulis fungsi modal merupakan integral dari fungsi investasi bersih atau net investment. Ya. Nah, mungkin teman-teman apa ya? Kalau yang menurut saya ketahui, gitu ya, teman-teman nanti bisa mengambil mata kuliah di prodi lain. Ya, jadi teman-teman kalau misalkan kita ada namanya kurikulum MBKM, ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi teman-teman kalau memang merasa bahwa perlu untuk mengambil suatu mata kuliah di prodi lain itu bisa. Nah, salah satu mata kuliah yang saya sarankan mungkin teman-teman mau mengambil mata kuliah di prodi lain itu adalah mata kuliah ekonomi makro sama ekonomi mikro. Ya. Kenapa? Karena ekonomi agribisnis itu sebenarnya basicnya dari sana, gitu ya. Tetapi apa namanya eh, di kurikulum itu sepertinya di breakdown ya, di kurikulum kita langsung di breakdown menjadi ekonomi sumber daya manusia, ekonomi apa namanya sumber daya alam dan seterusnya. Jadi kalau teman mau menguasai lebih dalam atau lebih detail basicnya, itu nanti teman bisa mengambil mata kuliah terkait dengan ekonomi makro dan ekonomi mikro. Nah itu akan ini di fungsi modal sama fungsi investasi ini akan banyak teman pelajari di fungsi atau di mata kuliah ekonomi makro ya. Nah itulah tadi terkait dengan fungsi modal ya. Dan di poin kedua, investasi bersih I merupakan memiliki pengertian tingkat perubahan dalam pembentukan persediaan modal atau capital stock K selama waktu T. Jadi di sini pengertian dari I ya, I atau investasi bersih atau net investment yang tadi kita bilang tadi, yang kita jelaskan tadi, ini merupakan tingkat perubahan ya. Ingat ada kata perubahan, difference ya di sini ya. Dalam pembentukan persediaan modal capital stock K selama waktu tertentu. Ya. Sehingga kalau kita mengintegralkan I, maka hasilnya pasti adalah capital stock atau K ya, atau fungsi modal tadi. Ya, di sini poin 3 ditulis ya. Apabila fungsi investasi bersih diketahui, nah yang tadi saya bilang, gitu ya, kalau I-nya diketahui, ya, kalau net investment-nya diketahui, dan diminta untuk menentukan tingkat persediaan modal, maka kita bisa menggunakan teknik integral tadi. Ya. Karena tadi pengertiannya ada di poin 2 ini. Ya. Karena I ini memiliki pengertian tingkat perubahan dalam pembentukan persediaan modal, capital stock K selama waktu T. Ya. Jadi kalau kita dapat fungsi investasi bersih dan kita diminta untuk mencari suatu fungsi yang merupakan fungsi modal atau fungsi capital, gitu ya, maka kita bisa gunakan teknik integral. Ya. Nah, secara sistematis fungsi capital itu nanti difungsikan seperti ini, dituliskan seperti ini di poin yang kedua. Di mana KT dari kata capital ya, dari modal itu merupakan integral dari IT DT. Ya. Jadi IT ini kita integralkan nanti jadilah KT, gitu ya. Gitu. Nah, sehingga nanti KT itu K dalam kurung T ya, KT berarti K fungsi waktu, T itu waktu, time, gitu ya, K-nya adalah capital, gitu. Ditambah C sama dengan KT tambah K0. C-nya ini kan konstanta ya. Nah, konstanta ini nanti kita bisa ubah menjadi K0 ya. Atau investasi awal ya.
investasi awal itu disebut sebagai K0. K0, 0 itu tahun ke-0 bahasa gitu, atau waktu ke-0. Nah, itu adalah fungsi capitalnya gitu ya. Jadi teman-teman jangan bingung saat teman-teman itu menemui suatu fungsi I ya, suatu fungsi I atau fungsi investment atau net investment, kemudian pada suatu ketika diminta untuk menentukan fungsi capitalnya. Maka tinggal diintegralkan saja I-nya ya terhadap waktu, T itu waktu, dt itu berarti turunan terhadap waktu gitu ya. Sehingga nanti ketemu fungsi KT-nya gitu. Nah, ini contohnya ya. Misal diketahui suatu perusahaan ini memiliki fungsi net investment yang memenuhi persamaan I sama dengan 30T pangkat 2/3 ya. Jadi ini adalah persamaan dari fungsi investasinya ya, fungsi investasi bersihnya. Kemudian persediaan modal awal K saat T sama dengan 0 ya, berarti modal K saat T sama dengan 0 berarti ini adalah K0 gitu ya. Berarti adalah K0 adalah 10 adalah 100 gitu ya. Tentukan fungsi persediaan modal perusahaan tersebut ya. Jadi diperhatikan lagi di sini diketahui I-nya adalah 30T pangkat 2/3. Kemudian diketahui modal awal K saat T sama dengan 0, berarti artinya dia adalah K0 itu sebesar 100. Nah, kita diminta untuk menentukan kira-kira berapa sih fungsi persediaan modal dari perusahaan tersebut. Ya. Caranya mudah, berarti kita tinggal integralkan fungsi I-nya. Ya. Kita integralkan persamaan I-nya di sini. Ya. Terhadap dt, terhadap T-nya. Gitu. Nah, sehingga nanti ketemu integral dari 30T pangkat 2/3 dt. Gitu ya. Nah, monggo teman-teman nanti bisa langsung ini dinaikkan kemudian dikalikan atau ini dikeluarkan dulu baru diintegralisasi juga boleh, terserah. Kemarin saya waktu di video jika tidak salah sudah menjelaskan konsep ini ya. Jadi bisa dikeluarkan dulu baru kita turunkan T-nya atau langsung langsung dinaikkan T-nya atau tidak atau langsung seperti ini kita naikkan P-nya juga bisa, nanti hasilnya sama ya. Nah, di sini saya pisahkan dulu T-nya, T sama 30-nya kita pisahkan dulu, ya, sehingga di sini ketemu 30 dikali integral T pangkat 2/3 dt. Ya. Sehingga nanti ketemu 30, ini kita integralkan, berarti kan jadi 5/3, ya kan? 5/3-nya kita turunkan di samping, ya, sehingga 5/3 T pangkat 5/3 plus C. Ya. Nah, kemudian berarti kita bisa kalikan, kita bisa bagikan gitu ya, sehingga nanti ketemu K-nya adalah 50T pangkat 5/3 plus C gitu ya. Nah, ini adalah K-nya ya, K-nya. Nah, kemudian kita bisa mensubstitusi saat T-nya sama dengan 0 gitu ya. Tadi kan di soal tertulis saat T sama dengan 0 gitu ya. Saat T sama dengan 0 itu ternyata persediaan awalnya adalah 100 gitu ya. Berarti kita bisa substitusi di sininya 100 gitu ya. Kemudian T-nya kita substitusi jadi 0 gitu ya. Kemudian nanti ketemu C-nya adalah 100 gitu ya. Sehingga nanti persediaan modalnya adalah K sama dengan 50T pangkat 5/3 plus C, C-nya kita ubah jadi 100 gitu ya. Atau sebenarnya cara mudahnya teman bisa lihat yang tadi, yang di sini ya. KT plus K0 gitu ya. Berarti C ini sama dengan K0-nya gitu ya. Jadi saat teman-teman sudah mengintegralkan fungsi I atau teman-teman sudah mengintegralkan investasi awalnya atau net investment-nya, maka teman-teman nanti bisa mensubstitusi C-nya menggunakan K0 jika K0-nya diketahui. Tapi jika K0-nya tidak diketahui ya maka tetap aja dibiarkan C sama dengan C gitu ya. Jadi tadi ini sangat bergantung pada jenis soalnya. Ya, teman bisa mengubah menjadi K0 atau bisa tetap C. Kalau memang K0 tidak diketahui, gitu ya. Itu adalah contoh yang pertama, gitu ya. Jadi bagaimana teman-teman bisa menentukan fungsi persediaan modal, gitu ya, atau capitalnya dari fungsi investasi bersih. Ya. Sebenarnya cara logika sederhananya investasi itu kan menentukan, ya, investasi itu kan menentukan modal, gitu ya. Jadi kalau investasinya semakin besar, ya maka modalnya juga akan semakin besar, gitu ya. Jadi di sini pasti ada keterkaitan antara investasi dengan capital, dengan modalnya, gitu ya. Jadi logikanya seperti itu, logika sederhananya.
Contoh lagi logika lainnya, misalnya teman-teman ada hubungan antara MR atau marginal revenue dengan total revenue-nya. Ya. Kira-kira apa hubungan marginal revenue dengan total revenue-nya? Ya. Jelas kita tahu di awal di bab derivatif bahwa total revenue kalau kita turunkan itu menjadi marginal revenue. Ya. Jadi kalau total revenue kita cari perubahannya itu menjadi MR, menjadi marginal revenue. Ya, total revenue kita turunkan jadi marginal revenue. Kalau kita mau mencari total revenue dari tingkat perubahannya, nah ini, berarti tingkat perubahannya berarti kan MR, ya kan? Kalau kita mau mencari total revenue dari perubahannya yaitu MR-nya, maka kita tinggal integralkan MR, kita integralkan jadi TR atau jadi total revenue. Gitu. Jadi pasti ada hubungan antara antara fungsi yang kita turunkan atau fungsi yang kita naikkan nanti dengan turunan atau hasil integrasinya. Jadi itu pasti ada hubungan. Jadi sebenarnya ini misalnya di modal pasti ada hubungannya sama investasi, gitu ya. Gitu. Kemudian kalau kita berbicara TR pasti ada hubungannya sama MR. Gitu ya. Kalau kita berbicara marginal cost pasti ada hubungannya sama total cost. Karena mereka tinggal dibalik-balik aja sebenarnya. Apa kita mau menurunkan atau kita mau mengintegralkan. Gitu. Jadi jangan bingung, gitu ya. Jadi jangan bingung berkait dengan ini. Nah, berikutnya kita akan belajar penerapannya pada fungsi biaya. Ya. Contoh, jika fungsi biaya marginal diketahui dan kita diminta untuk menentukan biaya total, maka integral kita bisa gunakan. Ya. Nah, di fungsi ini kita jelas bahwa tadi saya sudah jelaskan sedikit, gitu ya, bahwa kalau kita ketemu MR, kalau kita integralkan maka jadi TR. Gitu ya. Kalau yang diketahui MC atau marginal cost, kalau kita integralkan itu jadi total cost. Gitu ya. Nah, jadi seperti itu, gitu ya. Fungsinya. Makanya di awal waktu kita belajar konsep integral, antara integral sama derivatif ini berbeda 180 derajat, ya. Yang satunya itu mau menurunkan, yang satunya mau menaikkan, ya. Kalau yang satunya itu dia membuat turunan, yang satunya lagi berusaha untuk mengembalikan ke fungsi asalnya, ya. MR kita kembalikan ke fungsi asalnya jadi TR, gitu ya. MC atau marginal cost kita kembalikan ke fungsi asalnya menjadi total cost, gitu ya. Contohnya begitu. Jadi bisa dipakai kemana-mana, gitu ya, berkaitan dengan total biaya. Nah, secara matematis kita bisa lihat di sini, gitu ya. TC ini ya, total cost ini akan sama dengan integral dari MC dg. Ya. Artinya apa? Artinya bahwa kalau kita mengintegralkan kalau kita mengintegralkan fungsi MC atau marginal cost di sini, gitu ya, hasilnya pasti akan menjadi TC. Ya. Padahal TC kalau kita turunkan jadilah MC kan gitu. Jadi integral ini salah satu cara untuk mengembalikan suatu fungsi ke fungsi asalnya. Ya. Jadi MC itu fungsi asalnya adalah TC. Jadi kalau kita mau mencari TC, maka kita bisa menggunakan integral dari MC dg. Nah, sehingga nanti ketemu VC plus C, gitu ya. VC itu apa? Variabel cost. C-nya apa? Konstanta. Ya. Konstanta ini nanti akan sama dengan fixed cost, ya, atau biaya tetap. Ya. Biaya tetap itu kan sama dengan konstanta. Ya. Ini pengertian biaya tetap sama dengan konstanta. Konstanta kan nilai yang konstan, ya, tidak berubah. Fixed cost juga sama atau biaya tetap juga sama, dia konstan dan tidak berubah. Ya. Mau berapapun produksinya ya maka fixed cost-nya tetap 1 misalnya. Ya. Kalau fixed cost-nya nilainya 100, jadi seberapapun produksinya, seberapapun besar Q-nya ya dia tetap 100. Gitu. Sama persis sama yang C. Ya. Mau berapapun nilai Q-nya, mau berapapun nilai Y-nya, mau berapapun nilai X-nya, ya C ya tetap C. Gitu ya. Kalau C-nya 1 ya 1, kalau C-nya 10 ya 10 dan seterusnya. Nah, sehingga kalau kita integralkan MC itu menjadi ketemu VC plus C, ya, di mana C ini sama dengan FC, gitu ya, sama dengan FC. Ini mirip konsepnya seperti yang tadi kita belajar di fungsi modal sama fungsi net investment, ya, fungsi capital sama fungsi net investment.
Jadi C pada fungsi ini ya, fungsi yang sebelah sini. Nah ini C yang di sini kita bisa ubah menjadi K0 ya, atau investasi atau modal awal ya, modal awal atau modal pada tahun T sama dengan 0 ya. Jadi ini kita bisa substitusi menjadi ini ya. Hal yang sama juga berlaku pada biaya total. C ini bisa kita ubah menjadi fixed cost atau FC gitu ya. Gitu. Nah ini penjelasan ada di sini biar teman nggak lupa ya. VC merupakan biaya variabel atau bahasa kerennya adalah variable cost gitu ya. C ini adalah konstantanya atau biaya saat Q sama dengan 0 gitu ya. Atau nanti kita sebut istilahnya sebagai FC atau biaya tetap. Gitu ya. Jadi biaya yang seberapapun teman-teman menghasilkan produksi ya biayanya tetap segitu gitu ya. Gitu. Misalnya teman-teman sewa ruko untuk usaha teman-teman harganya 10 juta per tahun misalnya. Ya teman-teman mau memproduksi atau mau menjual produk seberapa banyak pun ya teman-teman harus mengeluarkan 10 juta gitu ya. Mau banyak atau sedikit ya teman-teman harus mengeluarkan 10 juta ya. Maksudnya produksinya, jadi mau banyak sedikit produksinya teman-teman tetap akan mengeluarkan uang 10 juta. Kita sebut sebagai biaya tetap atau fixed cost. Jadi biayanya tidak akan yang tidak akan terpengaruh atau tidak akan dipengaruhi oleh Q. Ya. Mau berapapun Q-nya ya biaya tetap. Ya, itu adalah pengertian fixed cost ya, atau biaya tetap. Beda sama variable cost. Variable cost kan nilainya berubah-ubah. Kalau Q-nya semakin banyak ya variable cost-nya semakin banyak. Kalau Q-nya semakin sedikit ya variable cost-nya semakin sedikit gitu ya. Contoh sederhananya, logika sederhananya, misalnya teman-teman mau memproduksi suatu barang gitu ya, pasti ada butuh bahan baku gitu ya. Kalau teman-teman memproduksi barangnya semakin banyak, maka bahan baku yang dibutuhkan juga semakin banyak. Padahal teman-teman beli bahan baku kan gitu. Nah itu adalah variabel cost, kurang lebih seperti itu pengertiannya. Kalau fixed cost tadi ya, contoh bangunan teman sewa ruko 10 juta setahun. Maka dalam setahun itu teman-teman memproduksi 500, memproduksi 10, ya tetap teman harus mengeluarkan 10 juta. Itu, contohnya seperti itu. Itu ya. Itu adalah berkaitan dengan fungsi biaya total. Nah, berikutnya kita akan melangkah ke contohnya, gitu ya, contoh implementasinya atau contoh penerapannya, contoh penyelesaiannya, gitu ya. Jika diketahui biaya marginal MC, perusahaan tekstil memenuhi persamaan MC sama dengan DTC per DQ sama dengan 5 min 2Q plus 6Q kuadrat, gitu ya. Dan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan saat Q sama dengan 0 adalah 30, tentukan fungsi biaya total dari perusahaan tersebut. Jadi diketahui fungsi MC-nya ya, MC sama dengan DTC per DQ. Artinya MC ini merupakan turunan dari TC terhadap Q. Ya. Persamaannya adalah 5 min 2Q ditambah 6Q kuadrat. Ya. Kemudian saat Q-nya sama dengan 0, perusahaan harus mengeluarkan biaya 30. Ya. Ini adalah kata lain ya, atau adalah kalimat lain dari FC ya, dari fixed cost. Ya. Jadi biaya harus dikeluarkan oleh perusahaan saat Q sama dengan 0 dan 30. Ini adalah kalimat lain ya, atau nama lain dari fixed cost. Jadi teman jangan bingung saat menemukan kalimat ini ya. Biaya harus dikeluarkan oleh perusahaan saat Q sama dengan 0 dan 30. Ini terus bingung, ini maksudnya apa ya? Gitu ya. Jangan bingung, karena ini artinya sama dengan fixed cost atau sama dengan biaya tetap. Ya. Kemudian tentukan fungsi biaya total dari perusahaan tersebut. Jadi yang diminta adalah TC-nya. TC-nya berapa sih? Gitu ya. Caranya sama seperti tadi. Gitu ya. Caranya sama seperti tadi. TC ini merupakan fungsi dari integral MC DQ. Ya, jadi TC merupakan fungsi dari integral MC DQ. Atau TC bisa kita cari dari mengintegralkan marginal cost terhadap DQ-nya. Ya. Kita tahu persamaan MC-nya adalah 5 min 2Q plus 6Q kuadrat DQ. Ya. Nah, kita tinggal integralkan saja. Ini kita integralkan jadi 5Q. Ya. Ini kita integralkan jadi Q kuadrat. Ya. Ini kita integralkan jadi 2Q pangkat 3 plus C. Ya. Nah, ini adalah persamaan TC-nya. Ya. Ini belum selesai. Ya. Belum selesai. Karena ada di soal diketahui FC-nya atau fixed cost-nya. Ya, diketahui FC-nya atau fixed cost-nya. Ya, sehingga kita harus mensubstitusi saat Q sama dengan 0 ya, dan biaya saat Q sama dengan 0 ya, sehingga kita bisa ubah di sini TC-nya 30 ya.
Q-nya kita ubah jadi 0 semua, karena saat Q sama dengan 0, sehingga ini ketemu C-nya 30. Ya. Sehingga nanti kita menjadi persamaan barunya, persamaan dari TC adalah 5Q min Q kuadrat ditambah 2Q pangkat 3 ditambah 30. Ya. Teman-teman sebenarnya bisa aja melewati cara yang ini ya, melewati step yang ini. Jadi langsung aja mensubstitusi C ke 30. Itu juga bisa. Mengapa? Karena tadi C ini sama dengan fixed cost, ya, sama dengan FC atau sama dengan biaya tetap. Sehingga kita bisa substitusikan nilai C ini langsung ke 30. Hanya saja kan kalau secara matematisnya itu tidak ujuk-ujuk 30 ada di sini. Tapi secara matematisnya ada asal muasalnya gitu ya. Jadi kita substitusi 30 ke TC, kemudian dia ternyata saat Q sama dengan 0, sehingga kita ubah di sini 0, 0, 0. Ya, sehingga C-nya sama dengan 30. Nah itu. Itu adalah pengerjaan dari biaya total. Sama persis identik ya, apa namanya, dengan pengerjaan capital gitu ya. Nah sebenarnya bukan hanya biaya total ya teman-teman, juga apa namanya, integral ini juga diimplementasikan untuk revenue gitu ya, untuk revenue atau untuk penerimaan. Jadi teman-teman nanti juga bisa melihat, bisa coba baca-baca gitu ya, kira-kira kalau kita ubah apa namanya, kalau kita ubah soalnya menjadi total revenue dengan yang diketahui MR itu bagaimana gitu ya. Jadi banyak hal itu ya, penerapan dari aplikasi integral tak tentu untuk bidang ekonomi, khususnya di agribisnis nanti. Gitu. Nah itu mungkin untuk penerapannya sampai sini. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak, kita akan lanjutkan latihan soal. Saya sudah menyediakan beberapa contoh soal gitu. Nanti kita coba untuk kerjakan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Monggo silakan, Pak, ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak, kita coba latihan soal ya, sebentar. Saya sudah siapkan latihan soalnya. Monggo ada pertanyaan sambil nunggu saya ngetik ya. Nah ini coba teman-teman kerjakan ya, kira-kira bagaimana cara pengerjaannya. Jadi jika diketahui MC-nya adalah 32 min 18Q plus 12Q kuadrat dan FC-nya adalah 43, coba teman-teman tentukan kira-kira berapa TC-nya, kemudian berapa AVC-nya, kemudian AC-nya. AC itu adalah average cost ya. Ini saya tulis bentar, AC itu adalah average cost atau biaya rata-rata gitu ya. Kalau ini variabel cost sudah tahu pasti. Nah, coba monggo silakan bisa dikerjakan dulu. Nanti kita bahas bareng-bareng.
sorry sebenarnya ini plus dulu, ini min. Nah, monggo coba saya sudah menyiapkan 2 soal ya, monggo silakan dikerjakan dulu nanti kita bahas bareng-bareng. Kalau yang nomor 1 yang pertama itu ada diketahui MC sama dengan dan FC sama dengan, kemudian teman diminta untuk menentukan total cost-nya, teman diminta untuk menentukan average cost-nya dan variable cost-nya. Kemudian yang nomor 2 poin apa namanya yang ada spasinya itu ya, dipisahkan oleh spasi, itu diketahui MR-nya sama dengan 60 min 2Q min 2Q kuadrat, dan teman diminta untuk menentukan total revenue-nya, fungsi total revenue. Kemudian teman-teman juga diminta untuk menentukan fungsi permintaannya dengan P sama dengan fungsi dari Q. Ya, bentuknya P sama dengan fungsi dari Q. Gitu. Jadi silahkan coba nanti kita bahas bareng-bareng. Gitu. Monggo.
Oke, ada yang mau coba hasilnya berapa kira-kira? Berapa TC-nya? Belum. Oke, Mas Idian belum. Ada yang sudah? Mbak Rizky Kak udah? Belum, Pak. Oke, Mas Syarul? Mas Syarul udah belum? Biasa Mas Syarul udah nih. Mbak Mega udah, Mbak Mega? Kira-kira sama sudah yuk nomor satu kan gampang, nomor satu tinggal sama kayak yang tadi kita sudah jelaskan ya, nomor satu. Kemudian nomor dua itu tinggal diimprovisasi sedikit untuk mencari fungsi permintaannya atau P-nya. Gitu. Mohon maaf Pak, caranya sama yang tadi kan Pak?
Aduh, dari tadi saya masih mute ya teman-teman ya. Jadi, aduh saya ngomong ternyata masih mute. Oke, nggak apa-apa. Baik teman-teman, tadi suara saya waktu menjelaskan TC kedengaran nggak ya? Atau saya ngomongnya dari tadi? Enggak kedengaran, Pak. Oh, yang TC kedengaran ya? Enggak. Oh, baik. Oke, saya ulangi lagi. Karena saya ternyata lagi mute tadi. Jadi teman-teman, untuk menjawab atau untuk menentukan, ini kan mudah ya. Suara saya mau memastikan lagi bahwa suara saya tidak mute. Oh iya dah. TC itu kita bisa cari dengan mengintegralkan MC, ya kan. Kemudian VC juga sama, bisa diperoleh dari hasil integrasi atau integral dari MC. Kemudian untuk mencari AC kan namanya kan average cost, gitu ya. Average cost atau biaya rata-rata. Yang namanya rata-rata pasti dibagi sama Q, gitu ya. Kalau biaya rata-rata dibagi sama Q, misalnya penerimaan rata-rata juga pasti akan dibagi sama Q dan seterusnya, gitu ya. Makanya kalau kita mau mencari AC, maka rumusnya tinggal TC dibagi Q, gitu ya. Sehingga TC itu nanti kita sudah dapatkan persamaan TC-nya, gitu ya. TC per Q kita nanti kan dari atas sudah dapat persamaan TC. Kemudian persamaan TC ini kita bagi sama Q, nanti jadilah AC. Ya. Nah, ini adalah cara untuk mencari AC-nya. Nah, sekarang kita ke bawah yang soal nomor 2, kita diketahui MR-nya. Ya. Kalau kita mau mencari fungsi TR, maka tinggal mengintegralkan MR, gitu kan? Nah, kemudian yang B, kalau kita mau mencari fungsi permintaan, yang diketahui adalah TR, maka kita harus menggunakan rumus TR. Ya. TR itu rumusnya apa ya kira-kira? Rumusnya apa kira-kira? Rumusnya apa? Yang tahu kira-kira? P kali Q. Gimana Mbak Mega? Tadi siapa yang mau ngobrol ya? Yang mau berpendapat itu siapa ya? TR sama Mbak dengan Ami? P kali Q, Pak. TR sama Ah, betul sekali. Gitu ya. Jadi TR itu rumusnya adalah P dikali Q, gitu ya. P dikali Q. TR-nya sudah tahu, gitu ya. TR nanti sudah tahu dari sini, ya kan. Q-nya biarkan saja, nanti ketemu persamaan P sama dengan. Nah, itulah nanti jadi fungsi dari permintaan. Gitu. Kita jadi pakai persamaan TR sama dengan P dikali Q, gitu ya. Sehingga nanti P sama dengan TR dibagi Q, gitu ya. Nah, nanti ketemu persamaan dari P-nya. Nah, itulah adalah fungsi dari permintaan jika diketahui fungsi TR-nya. Gitu ya. Jadi itu. Silakan nanti dikerjakan. Monggo silakan. Ada yang sudah selesai? Silakan. Ada yang sudah selesai belum? C-nya 43 bukan, Pak? Berapa? 43. Berapa? 43. Yang mana nih 43 nih? C. Yang mana? C. Ini saya tulis gini aja deh. A, B, C. Kemudian ini, nah, biar nggak pusing. Ya, yang mana yang 43? Mbak siapa tadi yang ngobrol, Mbak Ami? Atau Mbak Ade? Saya, Pak. Gimana Mbak Ami? Silakan Mbak Ami. Yang A. Yang A, yang 1A. Iya, 1A. 1A berapa? Yang C-nya 43. Yang TC Yang VC-nya 32Q min 9Q kuadrat. Oh, 32Q min apa plus? Min. TC-nya berapa? TC-nya? Sudah. Saya mau tuliskan TC-nya berapa? 32Q min 9Q kuadrat.
Plus 99 32Q plus 9 kuadrat Q kuadrat. Kita pakai plus ini aja soalnya biar rapi. 32Q plus plus 9Q kuadrat 9Q kuadrat. Nah, terus 4Q pangkat 3. min apa plus? Min 4Q pangkat 3. Oke, min 4Q pangkat 3 ya. Betul ya. Udah selesai belum nih atau masih ada lanjutannya? 4 plus 43-nya ya enggak, Pak? Nah, iya betul. Plus 43 ya. Ingat karena plus C ya. Plus C-nya kan udah diketahui nih. FC-nya sama dengan 43. Jadi persamaan TC-nya adalah 32Q ya. Plus 9Q kuadrat dikurangi 4Q pangkat 3 plus 43. Gitu. Nah, kemudian berapa nilai AC-nya, Mbak siapa tadi, Mbak Ami? Berapa nilai AC-nya, Mbak Ami? Nilai AC-nya berapa? Berapa nilai AC-nya, teman-teman semuanya? Jadi betul ya disampaikan Mbak Ami, jadi yang A itu TC sama dengan 32Q ditambah 9Q kuadrat dikurangi 4Q pangkat 3 ditambah 43. Saya ada Ya silakan Mbak Ade, monggo. Ma- Apa gimana Mbak Ade, monggo. yang jawab tadi ada, Pak. Oh sorry, yang tanya ya jawab Ade ya tadi ya. Oh iya sorry Mbak Ade, sorry. Saya bukanya di file PPT saya, jadi nggak lihat di apa Gmeet saya. Oke baik, terima kasih Mbak Ade, tadi jawabannya sudah betul. Gitu. Kemudian yang B silakan, ada yang mau mencoba? Yang B? Yang B berapa kira-kira? Mas Alip mau coba Mas Alip? Mas Alip? Atau siapa ya datang sebentar. Mas Syarul mau coba Mas Syarul? Berapa nilai AC-nya kira-kira? Jangan takut ya, kalau siapapun yang berpendapat saya catat kok ada nilai tambahnya untuk teman-teman semua yang apa namanya yang berani berpendapat gitu. Jadi betul Mbak Adi sudah meluruskan, saya kira tadi Mbak Ami yang ngobrol. Gitu. Ternyata Mbak Adi. Ada yang mau berpendapat untuk yang B? Silakan. Berapa hasilnya? Yang B berapa hasilnya? Yang B berapa hasilnya? Yuk. Dari yang mau nyoba nih serius nih. tujuh dua bukan Pak. Yang B, ayo siapa mau nyoba? Mbak Ami udah, Mbak Ami? 72 bukan Pak. Berapa Mbak Ami? Jawabannya yang B? 72 tok. Berarti kan ini kan tinggal TC dibagi sama Q. Jadi berapa nih kalau TC dibagi Q? Hasilnya berapa kalau TC dibagi Q?
Ya, Mbak Ami malah live meeting nih. Jangan-jangan Mbak Ami itu sedih karena itu sedang lagi Mbak Ami. Mbak Ami berapa Mbak Ami kalau TC bagi Ki? 72. 72, yakin? Yakin Mbak 72? Eh, Ada yang mau bantu Mbak Ami? Mbak Giza, Mas Giza, Mbak Giza bener ya? Mbak Giza ada yang mau bantu Mbak Ami? Mbak Nabila mungkin Mbak Nabila? Mbak Nabila udah selesai Mbak Nabila? Belum, Pak. Ayo tinggal TC dibagi Ki, masa nggak bisa TC dibagi Ki? Kan namanya average, average berarti rata-rata, rata-rata pasti ada pembaginya, gitu ya. Pembaginya apa ya? Ki-nya, gitu ya. Misalnya orang Ki-nya apa udah dibagi kan udah habis pangkatnya. gimana Mbak Ami? Suaranya putus-putus. Jadi berapa hasilnya? Anu tanya, itu kan yang Ki kan udah dibagi habis. Kan ada pangkatnya. Nah, itu ikut apa enggak? Masih ikut apa enggak? Ya, berarti kan pangkatnya tinggal dikurangin aja kan kalau dibagi Ki. Makanya Oh iya, tinggal Pak. dikurangin aja Mbak Ami. Oke, kira-kira gimana jadinya Mbak Ami? Apa hasilnya kira-kira nih? Tujuh 78. 78 dari mana ya? 78 dari mana Mbak Ami? 78 dari mana ya? Bentar-bentar ada yang salah ngitung itu. Ya siapa yang mau bantu Mbak Ami? Monggo, yang B. Ini matematika ekonomi masih sangat sederhana ya teman-teman. Kalau teman-teman nanti tidak menguasai matematika ekonomi di matematika akhir bisnis ini, nanti teman-teman akan kesulitan saat teman-teman belajar statistika. Kan tiga. Gimana Mbak Mi? Gitu ya. Jadi ini tuh sebenarnya dasar teman-teman untuk belajar statistika. Kalau teman-teman di sini ada masih bingung, mengubah-ubah plus minus atau membagi-bagi masih bingung, nanti pas statistika juga pasti akan bingung, gitu. Padahal statistika penting sekali untuk teman-teman. Statistika. Jadi silakan nanti gimana Mbak Ade? TC-nya dibagi K ya, Pak? Iya, TC bagi aja. Gitu. Berarti udah habis. Jadinya Berarti berapa angkanya? 32 K plus 9 K kuadrat. Kan dibagi itu berarti belum dibagi kita. Bagi dulu, Pak. Gimana Mas Yarul? Itu kan dibagi ya, Ya. mungkin 16 plus 3 plus. Bagaimana Mas Yarul? Suaranya tidak jelas. Iya Pak, sini sinyalnya H+, jadi agak. Oke. Gak apa-apa, berapa Mas Syarul? Jadi berapa Syarul? 16 plus 3 Ki min 16 dari mana? 32-nya Pak. 32-nya, 32 Ki dibagi Ki berapa? 32. Nah, 32 kan? Terus 32 lanjut.
plus 3Q min 4Q pangkat 2. 3Q dari mana? 9Q bagi per pangkat 2, Pak. 9Q pangkat 2 dibagi Q hasilnya berapa? 9Q pangkat 2 dibagi hasilnya berapa Mas Arul? Atau teman-teman semuanya? 9Q. Nah, 9Q. Ya, Oh iya, 9Q. Kan Q pangkat 2 berarti kan sama dengan 9Q, 9 dikali Q kan, terus bagi Q, berarti kan dicoret Q-nya 1, sehingga nanti ketemunya masih 9Q, Q-nya masih 1. Kemudian yang ini berapa berarti? Ya, 4Q pangkat 3 dibagi Q berapa hasilnya? 4Q pangkat 2. Tadi Mas siapa yang ngobrol Mas Dian? Gimana, berapa Mas Dian? 4Q pangkat 2. Betul. Terus yang ini? 43 dibagi Q? 43. 43 per Q. Ya. 43 per Q. Dapat per Q. Udah, ini adalah hasil dari AVC-nya, average cost-nya, gitu ya, adalah 32 ditambah 9Q ditambah, min 4Q pangkat 2 ditambah 43 per Q, ya inilah hasilnya, gitu ya. Jadi makanya saya bingung kok teman-teman yang soal yang mudah kok malah bingung, gitu. Padahal ini kan mudah sekali, tinggal dibagi Q aja, gitu ya. Ini dibagi Q, 32 dibagi Q-nya coret, gitu ya. Kemudian Q-nya pangkat 2 dibagi Q, coret lagi. Ini coret lagi, ini kemudian masih sisa 43 dibagi Q, tinggal 43 per Q. Oke, sampai sini bisa dipahami dulu teman-teman? Insyaallah. Oke. Yakin nih. Nah, kalau udah sekarang kita bahas yang PC. PC-nya berapa hasilnya? PC-nya berapa hasilnya, guys? 32Q. 32Q. Mas siapa ini yang tadi ngobrol? Mas Dian, gimana sih Dian? 32Q Ah, plus 9Q pangkat 2 terus min 4Q 4Q tok. pangkat 3. Terus ada lanjutannya enggak? Ada lanjutannya enggak Mas Dian? Apa berhenti sampai 4Q pangkat 3? Sampai situ. Benar, sip. Nah, ya betul ya, ini adalah VC-nya. VC-nya adalah 32Q ditambah 9Q pangkat 2 min 43Q pangkat 3. Gitu ya. Jadi ini sudah jelas karena tadi TC itu kan rumusnya variable cost ditambah fixed cost, ya kan. Ini adalah fixed cost-nya. Berarti yang ini ya jelas pasti adalah variable cost-nya, gitu ya. Tinggal ditulis 32Q ditambah 9Q kuadrat dikurangi 4Q pangkat 3. Oke, betul Mas Dian. Baik, kemudian yang nomor 2, ada yang mau coba? TR-nya berapa? 68, Pak. Siapa ini yang ngobrol? Mbak Ami. Mbak Ami gimana, baik? Hasilnya berapa, Mbak Ami? Hasilnya berapa kira-kira? TR-nya? Ingat, TR adalah integral dari MR. Integral dari MR. Berarti kita harus integralkan yang ada di sini. Kira-kira berapa hasilnya? Kira-kira berapa hasilnya? 60Q. Ini dengan Mbak siapa? Adik. Gimana Mbak Ade, silakan. Diintegralkan ya Pak itu? Ya. Berapa? Q. 60Q. 2M. Q pangkat 2. Q pangkat 2. Min 2/3Q 2/3Q pangkat 3. pangkat 3. 3. Oke, betul ya. Jadi ini adalah hasilnya. Jadi TR sama dengan 60Q min Q kuadrat min 2/3 Q pangkat 3. Masih ada yang kurang nggak ya? Masih ada yang kurang nggak ya Mbak Ade?
Enggak kayaknya. Yakin? Apa ya? Plus C bukan, Pak? Nah, Plus betul, C. betul ya. Jadi awas, hati-hati sekali lagi, teman-teman kalau menyelesaikan integral tak tentu ya, indefinite integral, kemudian lupa memberikan plus C, itu nanti bisa salah. Ya. Jadi jangan lupa untuk menambah plus C di sini, ya, plus C. Karena ini adalah integral tak tentu, ya, gitu. Ini salah, ini harusnya 2/3 sebentar. Nah, itu. Jadi harus ditambah plus C ya, jangan lupa plus C. Oke, ini adalah fungsi dari TR-nya. TR sama dengan 60Q min Q kuadrat dikurangi 2/3 Q pangkat 3, 3, kemudian ditambah C. Gitu. Kemudian yang fungsi permintaan, ada yang mau coba? TR-nya sudah tahu, P-nya belum tahu, kemudian Q-nya juga dibiarin aja. Jadinya berapa persamaannya? Berarti Q sama dengan berapa kira-kira? Jadi kita mau mencari Q sama, kita mau mencari P sama dengan, ya. P sama dengan, P sama dengan, nah P sama dengan, kira-kira P sama dengan berapa ini nanti? Kan rumusnya kan TR sama dengan P per Q, ya kan? Kita mau cari nilai P, berarti TR dibagi Q kan? Ya enggak? Sehingga hasilnya sama dengan TR dibagi Q. Oke ya, saya mohon maaf tadi koneksi agak terganggu gitu ya. Sebentar saya share screen lagi. Nah, oke, kita kembali ke sini. Kira-kira berapa hasilnya? Ada TR sama dengan P dikali Q. Kita diminta untuk menentukan fungsi permintaan P sama dengan, ya. Berarti kita tinggal kalau kita mau mencari nilai P dari TR, berarti tinggal TR dibagi Q, ya kan? Jadi kita mau mencari nilai P-nya, P sama dengan, berarti tinggal Q-nya pindah ruas ke sini, pengali pindah ruas jadi pembagi, ya kan? Sehingga nanti P sama dengan berapa berarti? P sama dengan berapa Mas Dian? Mas Dian? Mas Dian ini ahli pembagi-pembagian nih. Berapa kira-kira hasilnya? Atau siapa boleh? Mas Alif mau coba? Berapa hasilnya kira-kira? P sama dengan? Ya, berarti tinggal P sama dengan 60 dikurangi Q, ya kan? Dikurangi Q, kemudian ini berarti dibagi, ya ini tinggal jadi kuadrat. Kemudian plus C, ya plus C. C-nya berarti kan kita tadi belum tahu ya nilai C-nya berapa, sehingga dibiarkan saja gitu. Nah, itu adalah TR-nya.
persamaan dari fungsi permintaannya. Plus C dibagi Q, sorry. Harusnya ada Q-nya. Nah ini. Nah ini kayaknya otomatis deh. Ini harusnya Q kuadrat. Bentar, saya copy dulu yang sini. Nah ini jadi 2. Ini ya, jadi kita tinggal membagi fungsi TR-nya. Ya, fungsi TR-nya kan sama dengan 60 Q min Q kuadrat dikurangi 2/3 Q pangkat 3 plus C, ya kan? Kita mau mencari fungsi permintaan P sama dengan, sehingga nanti kita bisa ketemu dari rumus TR-nya. TR kan sama dengan P per Q, P dikali Q, ya kan? Kita diminta mencari P-nya, berarti tinggal P sama dengan TR dibagi Q, ya kan? Nah, berarti TR-nya sudah ketemu, ini dibagi sama Q, ya kan? Dibagi sama Q, ya berarti tinggal 60 ya, dikurangi Q, ya, dikurangi 2/3 Q kuadrat, ya toh, kurangi 2/3 Q kuadrat, sehingga ditambah C per Q, gitu ya, C-nya bisa berapa aja, gitu ya, gitu. Nah, ini adalah contoh ya, latihan soal dari aplikasi integral tak tentu, gitu ya, aplikasi integral tak tentu. Nah, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Monggo silakan. Apakah ada yang mau ditanyakan terkait dengan aplikasi integral tertentu? Ini ada banyak, variasi soalnya ada banyak. Cuma kalau kita pelajari satu-satu nanti tidak cukup waktunya. Jadi silakan teman-teman banyak belajar gitu ya, banyak latihan soal, banyak di perpustakaan buku-buku yang berkaitan dengan matematika ekonomi. Sekali lagi, matematika ekonomi itu menjadi basic teman-teman untuk belajar statistika. Ya. Jadi kalau teman-teman di matematika ekonomi pusing, nanti di statistika lebih pusing lagi. Gitu. Karena statistika prasyaratnya adalah, mata kuliah prasyaratnya adalah matematika agribisnis. Gitu ya. Gitu. Jadi silahkan nanti dipelajari lagi, biar nggak bingung waktu belajar matematika statistika di semester 2. Nah, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan dulu, monggo? Saya tawarkan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, maka saya akhiri kuliah kita hari ini, gitu ya. Mungkin nanti habis ini kita, sebentar, saya stop dulu rekamannya, sebentar. Jadi itu ya teman-teman, silakan nanti dipelajari lagi untuk latihan soalnya, karena ada banyak jenis soal latihan dalam hal aplikasi integral tak tentu pada ilmu ekonomi.